untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, "Mana senjata Yosua?" Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Ada, disimpan di mobil Lexus LM." Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH. Dan kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan kemudian membawanya menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdi Sambo. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo dengan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri isoman. Padahal terhadap saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MH. Lalu terdakwa Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi saksi Riki Rizal Wibowo.
seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal Wibowo, terdakwa Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 46 sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu terdakwa Putri Chandrawati turun dari mobil, diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2. Tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.08 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Adan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakoban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, kemudian saksi Adan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh sopirnya saksi Prayoga Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Adan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungkut senjata api HS nomor seri H2330001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut. Akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, "Biar saya saja yang mengambil." Lalu senjata api HS nomor seri H2330001 tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo. Yang saat itu saksi Adan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam
dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil!" Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sedangkan terdakwa Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan mengatakan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu
dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat kau tembak, woi." Seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung di dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita terdakwa Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat saksi Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo dengan akal licinnya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdi Sambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Adhan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdi Sambo
dan saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Adnan Romer, ibu di dalam. Setelah itu saksi Adnan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian saksi Ferdisambo masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Adnan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, saksi Ferdisambo kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Adnan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdisambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput terdakwa Putri Chandrawati yang berada di kamar dan membawa terdakwa Putri Chandrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala terdakwa Putri Chandrawati menempel di dada saksi Ferdisambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdisambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan terdakwa Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat saksi Ferdisambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada di dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian segera pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya terdakwa Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu terdakwa Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdisambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal terdakwa Putri Chandrawati dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari terdakwa Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal izinnya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdisambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat kepala divisi profesi dan pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta turut menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdisambo. Akan tetapi parahnya, terdakwa Putri Chandrawati justru turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat serta turut terlibat dalam cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa oleh saksi Ferdisambo hanya demi membela diri semata dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduhnya melakukan sesuatu di Magelang padahal belum jelas kebenarannya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal izinnya beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdisambo menelepon Hendra Kurniawan, Karo Paminal, dan Beni Ali, Karo Provos, serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Audi Pratowo, sopir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ridwan R. Soplanit
selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan karo Paminal dan Beni Ali karo Provos, saksi Ridwan R. Soplanit dan saksi Ari Cahyanugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpian peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 WIB, terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulans langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekira pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami majelis. Silakan.